Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Jangan Salahkan Tuhan. Periksa hati kita, siapkan diri kita untuk mujizat. Mengapa hidupku begini? Mengapa Tuhan diam saja? Pertanyaan ini sering muncul saat kita menghadapi jalan buntu. Tetapi mari kita lihat apa yang terjadi di 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 33. Kota Samaria dikepung musuh. Tidak ada yang bisa keluar masuk. Akibatnya kelaparan parah. Harga makanan jadi sangat mahal. Bahkan ada ibu yang memakan anaknya sendiri, menggambarkan betapa putus asanya keadaan saat itu. Saat tekanan datang, siapa yang sesungguhnya akan terlihat? Raja Israel frustrasi dan menyalahkan Nabi Elisa. Tapi apakah Elisa penyebab masalahnya? Bukan. Sesungguhnya rajalah yang seharusnya membawa bangsanya bertobat, tetapi ia malah mencari kambing hitam. Ini bukan kisah baru. Dulu Raja Ahab juga menyalahkan Elia, padahal justru karena Ahab dan keluarganya lah Israel mengalami kemerosotan. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan bukan penyebab penderitaan kita. Dia adalah jawabannya. Mungkin hari-hari ini kita sedang merasa butuh. Obat sudah dicoba, tetapi belum sembuh. Usaha dikerjakan, tetapi tetap seret. Bisnis tidak jalan. Doa-doa kita belum kelihatan hasilnya. Apa yang harus kita lakukan? Periksa hati kita. Apakah ada dosa yang tersembunyi? Kepahitan? Ketidaktaatan? Karena iman tidak bisa bekerja jika hati kita tidak selaras dengan firman Tuhan. Mari kita renungkan Markus 11 ayat 24 dan 25. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah. Ya, iman dan pengampunan harus berjalan bersama. Jika kita masih menyimpan luka atau dendam, itu bisa menjadi penghalang berkat. Bersih-bersih hati itu penting, bukan karena Tuhan tidak mau menjawab doa kita, tetapi karena hati yang kotor menahan kuasanya mengalir dalam kehidupan kita. Lalu di pasal berikutnya 2 Raja-Raja 7, Elisa bernubuat. Besok harga makanan akan kembali normal. Dan benar, mujizat terjadi dalam 1 hari. Tetapi ada seorang pejabat yang mencibir, tidak percaya. Akibatnya dia melihat mujizat itu, tetapi tidak menikmatinya. Hatinya tidak siap. Pelajaran pentingnya, Tuhan tidak menunda janjinya. Dia sedang mempersiapkan kita. Mujizat bukan sekedar ditunggu. Kita perlu menyiapkan diri untuk menerimanya. Contohnya Yusuf. Dari penjara ia naik ke istana dalam 1 malam. Mengapa? Karena ia lulus ujian karakter. Hatinya tetap murni, meski difitnah, dikhianati, dan dilupakan. Pertanyaannya,
Apakah kita sudah lulus ujian kita? Apakah kita sudah belajar taat, berserah dan percaya? Tuhan tidak mencari orang hebat. Tuhan mencari hati yang lembut, mau dibentuk dan berserah. Dia sendiri yang akan membuatnya terjadi. Jangan menunggu segala keadaan ideal dulu baru percaya. Justru ketika kita percaya dan menyerahkan segalanya, barulah mujizat itu datang. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita. Yuk katakan bersama saya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhanku. Aku siap mengalami perluasan. Aku siap menikmati hal-hal yang lebih besar. Dan percayalah, ketika hati kita siap, mujizat bisa terjadi, bahkan pada hari ini juga. Great faith is the product of great fights. Great testimonies are the outcome of great tests. Great triumphs can only come out of great trials. Quote dari Smith Wigglesworth. Iman yang besar lahir dari pertarungan besar. Kesaksian besar datang dari ujian yang besar. Kemenangan besar hanya lahir dari pencobaan yang besar. Quote dari Smith Wigglesworth. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.